Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Semoga teman-teman di sana selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Pada video kali ini kita akan belajar tentang dinamika gerak lurus. Apa saja yang akan kita pelajari pada materi ini? Yang pertama, kita akan belajar tentang gaya. Kemudian hukum Newton tentang gerak. Kita juga akan belajar berbagai jenis gaya, dan terakhir kita akan belajar dari penerapan hukum Newton itu sendiri. Jadi intinya pada materi dinamika gerak lurus ini kita akan belajar 4 poin ya. Nah, mari kita simak videonya berikut ini. Kita mulai dari gaya. Apakah sebenarnya gaya itu? Gaya merupakan interaksi apapun ya, baik berupa dorongan ataupun tarikan yang dapat menyebabkan benda diam menjadi bergerak. Contohnya nih, ada sebuah bola yang awalnya diam, kemudian dipukul dengan tongkat, maka bola ini akan bergerak. Yang kedua, gaya dapat menyebabkan benda bergerak menjadi diam. Contohnya, bola yang sudah bergulir misalkan di tanah, lama-kelamaan akan berhenti karena ada gaya diagaskan dengan tanah ya. Nomor 3, gaya dapat menyebabkan benda yang bergerak itu menjadi lebih cepat atau menjadi lebih lambat. Misalkan motor ketika digas itu kan semakin cepat ya, karena kita memberikan gaya mesinnya lebih cepat. Kalau kita rem, kita beri gaya hambat, maka motor ini akan melaju lebih lambat. Yang keempat, gaya itu dapat mengubah bentuk dari suatu benda. Contohnya di sini ada balon ya, balon yang ketika kita beri tekanan, maka bentuk balon ini akan berubah. Sebenarnya ada berapa macam gaya itu? Secara umum ada 2 macam gaya. Yang pertama adalah gaya kontak ya. Jadi di dalam gaya kontak itu pemberi gaya berhubungan langsung atau kontak langsung dengan objeknya. Misalkan di sini ada palu ya, palu digunakan untuk memukul sebuah benda. Maka gaya ini termasuk gaya kontak karena bersentuhan langsung. Contoh berikutnya di sini ada gitar ya. Ketika kita bermain gitar, maka kita akan menyentuh langsung senarnya. Nah, berarti kita memberikan gaya langsung atau gaya kontak langsung ke gitar ini. Itu adalah contoh dari gaya kontak. Lanjut lagi kita ke gaya yang kedua ya, gaya non kontak. Sudah jelas di mana gaya ini tidak berhubungan langsung dengan objeknya. Misalkan contoh gaya gravitasi ya. Nah, apakah setiap gaya itu membuat benda bergerak dipercepat? Jawabannya gimana? Tidak selalu ya. Jadi suatu benda yang diberi gaya itu akan tetap diam atau tetap bergerak lurus dengan kecepatan tetap jika ini yang penting nih, jika resultan gaya pada benda tersebut sama dengan 0. Misalkan nih ada sebuah benda awalnya bergerak dengan kecepatan V0. Nah, awalnya bergerak dengan kecepatan V0 ke kanan, kemudian benda ini diberi gaya F1 arahnya ke kanan dan F2 arahnya ke kiri. Apa yang akan terjadi pada benda ini? Nah, jika F1-nya lebih besar dari F2, maka bendanya akan dipercepat ke kanan. Tapi jika F1-nya itu sama dengan F2, maka benda tidak akan dipercepat dan benda ini akan terus bergerak dengan kecepatan V0 ini ya, gitu. Jika benda 1 kg itu diberi gaya 1 Newton, apa yang akan terjadi? Benda tersebut akan bergerak dipercepat ya dengan percepatannya 1 meter per sekon kuadrat. Dari sini kita bisa mendefinisikan bahwa 1 Newton itu satuan gaya ya, adalah besarnya gaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan percepatan 1 meter per sekon kuadrat pada benda bermasa 1 kg. Jadi gini biar jelas nih. Jadi ada benda 1 kg, ketika benda ini diberi gaya 1 Newton, maka benda ini itu akan bergerak dengan percepatan 1 meter per sekon kuadrat. Ya. Kalau misalkan benda 1 kg ini kita beri gaya 2 Newton, maka benda ini akan bergerak dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Contoh lagi, misalkan benda 1 kg kita beri gaya 8 Newton, maka benda ini akan bergerak dengan percepatan 8 meter per sekon kuadrat. Berikutnya, nah sekarang bendanya 3 kilo nih. Benda 3 kilo diberi gaya 9 Newton. Percepatannya berapa?
Biar gampang gini, 3 kg diberi gaya 9 Newton. 1 kilogramnya mendapatkan gaya berapa? Mendapatkan gaya 3 Newton kan? Nah, maka percepatannya adalah 3 meter per sekon kuadrat. Contoh lagi nih, 2 kg diberi gaya 20 Newton. 1 kilogramnya mendapat berapa Newton? 10 Newton, makanya percepatan bendanya 10 meter per sekon kuadrat. Lah, kalau semisal kita ganti dengan huruf, berarti kilogramnya, masanya kita namai ataupun kita beri simbol M. Gayanya kita beri huruf F ya. Maka percepatannya A-nya itu sama dengan dari pola yang atas tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa A itu ya F per M ya. F dibagi, gayanya dibagi masanya. Gayanya termasuk besaran skalar atau vektor? Jawabannya adalah vektor ya, karena gaya mempunyai besar dan arah, besar atau nilai dan arahnya. Seperti apakah contoh soal yang membuktikan kalau gaya itu vektor? Nah, seperti ini. Sebuah benda diberi gaya 3 Newton ke arah sumbu X positif dan 4 Newton ke arah sumbu Y positif. Besar total gaya atau resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut adalah, kita bisa gambarkan dulu di sini. Jadi ada benda diberi gaya 3 Newton ya, ke X positif kita namai F1. Kemudian diberi gaya 4 Newton ke arah Y positif ke atas, kita namai F2. Maka resultan gaya yang bekerja pada benda ini berapa? Kita bisa dengan cara vektor ya, karena kan gaya vektor. Kita dengan ini, kita tarik garis dengan metode jejar genjang ya, di vektor. Kita tahu arah ataupun FR-nya, F resultannya dari sini ke sini ya. Nah ini adalah F resultannya. Hitungnya gimana caranya? Karena ini vektor, tidak bisa kita jumlahkan langsung 4 tambah 3 sama dengan 7. Kita harus menggunakan, nah seperti ini ya. Jadi kita bisa menghitung F resultannya itu dengan rumus Pythagoras. Di F1 kuadrat tambah F2 kuadrat di akar ya. Hitung 4 kuadrat tambah 3 kuadrat, 16 tambah 9, akar dari 25 berapa? 5 Newton. Nah, inilah contoh soal yang membuktikan bahwa gaya itu vektor ya, karena dalam menyelesaikannya kita menggunakan kaidah-kaidah vektor. Dalam membahas gaya itu erat kaitannya dengan massa. Apa sih sebenarnya massa itu? Ya, massa adalah suatu ukuran yang menunjukkan kemalasan bergerak benda ya. Artinya, semakin besar massanya, benda semakin susah bergerak. Contoh nih, ada 2 buah benda. Jadi, yang benda pertama kita namai benda A ya. Ini benda B. Nah, benda B ini kan lebih besar ya, lebih besar ukurannya ya. Dan susah bergerak juga. Kita katakan benda B ini memiliki massa yang lebih besar dibanding benda yang A ini. Satuan dari massa adalah kilogram. Kita masuk ke materi yang berikutnya ya, tentang hukum Newton tentang gerak. Sebenarnya ada berapakah sih hukum Newton tentang gerak itu? Ada 3 ya, hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Sebenarnya hukum Newton itu berbicara tentang apa? Kan kita tahu bahwa gaya itu adalah penyebab gerak. Nah, kalau hukum Newton ini adalah hukum tentang gerak. Nah, bagaimanakah penjelasan dari ketiga hukum ini? Kita mulai dari hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton itu berbunyi, jika resultan gaya yang bekerja pada suatu benda adalah 0, maka benda yang mula-mula diam akan terus diam. Sedangkan benda yang mula-mula bergerak akan terus bergerak dengan kecepatan tetap sepanjang garis lurus. Misalkan ada sebuah kelereng ya di suatu permukaan, ketika kelereng ini awalnya diam, diberi gaya tetapi resultan gayanya sama dengan 0, maka ya kelereng ini akan terus diam. Sedangkan kelereng yang awalnya bergerak diberi gaya dan resultan gayanya 0, maka kelereng ini juga akan terus bergerak dengan kecepatan yang tetap. Bagaimana menulis hukum 1 Newton secara matematika? Kita dapat menuliskannya seperti ini. Jadi sigma F sama dengan 0 ya. Nah, ini penting. Hukum 1 Newton itu hanya berlaku untuk benda yang gimana sih? Nah, hanya berlaku untuk benda yang diam atau kecepatannya 0 ya.
dan benda yang melakukan gerak lurus beraturan atau GLB, di mana kecepatannya tetap atau konstan. Hukum 1 Newton itu juga disebut hukum inersia. Apakah inersia itu? Jadi inersia atau kelembaman adalah kecenderungan benda ya untuk tetap diam atau tetap bergerak lurus dengan kecepatan yang tetap. Hukum 1 Newton hanya berlaku pada kerangka inersial. Apa sih kerangka inersial itu? Kerangka yang diam atau kerangka yang bergerak dengan kecepatan tetap. Apakah bumi kita ini merupakan kerangka inersial? Sebenarnya bumi dalam berevolusi ya itu mengalami percepatan, tetapi karena kecil dan untuk memudahkan kita anggap bumi itu sebagai kerangka yang inersial. Bagaimana dengan hukum 2 Newton? Jadi hukum 2 Newton berbunyi jika suatu benda diberi gaya, maka benda akan bergerak dipercepat. Besar percepatan sebanding dengan gaya total yang diberikan. Jadi kalau ada sebuah benda diberi gaya F, maka ini kan akan bergerak dengan percepatan A ya. Semakin besar gaya yang diberikan, semakin besar pula percepatannya. Bagaimana menuliskan hukum 2 Newton secara matematika? Kita dapat menuliskannya seperti ini. Nah, sigma F sama dengan M kali A. Resultan gaya sama dengan massa dikalikan percepatannya. Hukum 2 Newton itu berlaku hanya untuk benda yang mengalami GLBB atau gerak lurus berubah beraturan ya, di mana percepatannya konstan. Tadi kalau yang hukum 1 Newton berlaku untuk benda diam dan benda yang mengalami GLB. Sedangkan hukum 2 Newton ini untuk benda yang mengalami GLBB. Bagaimana dengan hukum 3 Newton itu? Setiap ada gaya aksi yang bekerja pada suatu benda, maka akan timbul yang namanya gaya reaksi yang besarnya sama tapi arahnya berlawanan. Nah, kita dapat menuliskannya seperti ini. Di resultan gaya aksi itu sama dengan resultan gaya reaksinya, tapi arahnya berlawanan. Dituliskan dengan tanda minus ya, artinya arahnya berlawanan. Sifat-sifat gaya aksi reaksi ini adalah sama besar, terletak dalam satu garis kerja, berlawanan arah, dan bekerja pada dua benda yang berlainan. Contohnya gini, jadi ada orang yang menendang tembok ya. Jadi orang ini memberikan gaya ke tembok, kita namanya FOT, orang terhadap tembok ya, memberikan gaya ke tembok, arahnya ke sini. Maka tembok ini akan memberikan gaya reaksi yang besarnya sama ya. Besarnya sama, arahnya berlawanan ke sini nih. Nah, yang akan diterima oleh orang. Kita namai FTO, F tembok terhadap orang. Di sini sama besar, dibuktikan dengan panjang panah ini itu sama besar. Arahnya berlawanan ya, yang satu dia ke kanan, yang satu ke kiri. Terletak dalam satu garis kerja nih, satu garis kerja. Dan bekerja pada dua benda yang berlainan. Jadi FOT ini dirasakan oleh tembok. Benda pertama tembok ya. Nah, FTO dirasakan oleh orang. Jadi bendanya tembok dan orang. Ada dua benda yang berlainan.